wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anak semuanya bahwa pada hari ini Bapak Ibu semuanya masih diperkenankan untuk bisa bergabung dalam Zoom hari ini dalam rangka acara sosialisasi pembelajaran kelas 3 sekaligus dengan perkenalan wali kelas 3 dan juga nanti ada Bapak Ibu bidang studi ya, untuk kelas 3. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua dapat mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga acara hari ini dibarokahi Allah Subhanahu wa taala dan juga amin. Bapak Ibu semuanya, baiklah untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid kelas 3 yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita memulai acara hari ini. Namun sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua perkenalan singkat, yang ketiga sosialisasi pembelajaran di kelas 3, kemudian lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan kita berdoa Allah memberkahi acara hari ini dan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan saja untuk acara yang kedua, yaitu perkenalan singkat. Kita mulai ya Bu ya, untuk wali kelas, dari wali kelas 3A sampai kelas 3D. Monggo untuk yang pertama kami berikan waktu kepada wali kelas 3A, yaitu Bu Ranu. Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Khairuna Ranum, biasanya dipanggil Bu Ranum. Insya Allah selama 1 tahun ke depan saya akan belajar bersama anak-anak semua, anak-anak di kelas 3A. Mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu semuanya. Semoga pembelajaran anak-anak di tahun ajaran yang baru nanti bisa berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ranu. Saya lanjutkan untuk wali kelas 3B, yaitu saya sendiri. Nama saya Dewi Cahyani, biasa dipanggil Ibu Dewi. Insya Allah saya akan membersamai anak-anak di kelas 3B selama 1 tahun ini. Mohon doa dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa membersamai anak-anak dengan baik, dan juga semoga anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik pula insya Allah. Baik, kita lanjutkan untuk perkenalan kelas 3C. Monggo kepada Ibu Hajar.
Bu Hajar. Bu Hajar. Bu Hajar, monggo. Oh ya, belum ya. Baiklah, sambil Pak Cito. Oh, nje. Monggo. Mungkin dari Pak Cito terlebih dahulu untuk perkenalan dengan Bapak Ibu Wali Murid. Iya, belum. Oh, nje. Gimana Dewi? Ya, monggo Bu Hajar, kami persilahkan untuk perkenalan dengan Bapak Ibu Wali Murid. Dewi. Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Dewi? Ya, Bu. Sudah dengar? Ya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku di sana memberikan diri, saya insya Allah di 1 tahun Bapak Ibu pasti 1 tahun mendatang. Terima kasih mungkin Dewi. Ya, terima kasih Bu Hajar. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian nggih Bapak Ibu, kami lanjutkan kepada Bapak Mujitoro Harman untuk perkenalan. Monggo Bapak Cito, kami persilahkan. Halo. Oh, mohon maaf, sepertinya Pak Cito. Sebentar baru mencari sinyal. Monggo Miss Astrida, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Miss Astrida dulu sebagai guru mata pelajaran. Monggo kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo Miss Astrid. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Good morning students. Morning. Ya, anak-anak masih ingat sama Miss Astrid? Masih. Oke, ya semua ayah bunda dan anak-anak dalam keadaan sehat ya. Insya Allah di kelas 3 ini selama 1 tahun ke depan anak-anak akan belajar bahasa Inggris lagi. Kali ini bersama Miss Astrid kembali ya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik meskipun harus belajar dari rumah terlebih dulu ya. Semoga tetap dijaga semangatnya, kesehatannya, dan insya Allah pembelajarannya yang akan disampaikan melalui video dan juga
Insya Allah juga akan ada Zoom dan sebagainya, nanti informasi selanjutnya menyusul melalui Google Classroom. Mungkin itu saja Bu Dewi dan Bu Ranum, Bu Hajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Miss Astrid. Baik Bapak Ibu, untuk guru mata pelajaran kami sampaikan karena mohon maaf ada waktu acara yang bersamaan, jadi belum dapat bergabung. Nanti untuk PAI insya Allah akan ditampung oleh Pak Amin Rais. Kemudian untuk kemuhammadiyahan itu kelas 3 dan 3B oleh Pak. Selanjutnya ada demikian ya Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk perkenalan. Kami lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu sosialisasi pembelajaran di kelas 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Khairuna Ranum. Kepada Ibu Khairuna Ranum kami persilakan. Monggo Bu Ranum. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya Bapak Ibu? Mohon untuk supaya nanti pemaparan dari kami lebih jelas, untuk mematikan dulu mic. Ya sudah. Bapak dan Ibu wali siswa kelas 3 yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan walaupun hanya lewat Zoom, tapi insya Allah nanti semoga kita semua bisa memahami apa yang akan kita, pembelajaran apa yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Baik, dan Bapak dan Ibu akan saya share screen ya, sebentar. Apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu semuanya? Sudah ya? Sudah. Ya. Sudah. Ya, saya mulai ya. Insya Allah pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai pada hari Senin 12 Juli 2021. Kemudian untuk 3 hari di awal semester yaitu tanggal 12, 13, dan 14 Juli ini belum masuk ke materi pelajaran, namun kami akan menyampaikan HW Blog, yaitu pengenalan HW untuk ke 4 kelas, semuanya nanti sama materinya. Kemudian baru di tanggal 15 Juli, nanti kita akan mulai masuk ke pelajaran. Kemudian, bisa Bapak dan Ibu lihat di sini, ini adalah jadwal untuk 3 hari pertama, yaitu HW Blog. Kita mulai dari hari Senin 12 Juli 2021. Kegiatannya adalah perkenalan siswa kelas 3 dengan guru kelas dan guru mapel. Jadi nanti guru kelas akan mengirimkan video perkenalan diri dan juga guru mapel. Kemudian tugas siswa adalah membuat video perkenalan diri dan keluarga. Jadi dalam video tersebut nanti tidak cuma siswa, tapi juga nanti bersama dengan keluarga. Video tersebut dikirimkan melalui WA grup kelas masing-masing, dan saat pengambilan video, siswa menggunakan seragam merah putih. Kemudian kegiatan yang kedua di tanggal 12 Juli, guru menyampaikan informasi kelas. Ya, nanti kami juga akan menyampaikan atau mengirimkan gambar baju HW beserta atribut
Nanti anak-anak bisa mempelajari, bisa mengamati. Kemudian siswa membuat co-card, kemudian berfoto menggunakan seragam HW dan memakai co-card. Foto dikirim di grup kelas, di grup WA masing-masing. Mohon maaf sebentar, ini malah baterainya low. Sebentar Bapak Ibu. Bu Dewi, bisa dengar nggak Bu? Ya, Bu Ranu. Ya, mohon maaf ya, kita lanjutkan kembali. Kemudian hari Selasa 13 Juli 2021, kegiatannya adalah siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini nanti kami akan mengirimkan video lagu Indonesia Raya, anak-anak bisa mempelajari dan menirukan sendiri di rumah. Kemudian tugas siswa yang lain membantu orang tua mencuci piring. Kegiatan tersebut nanti difoto, kemudian dikirimkan ke WA grup masing-masing. Kemudian selain itu kami juga akan mengirimkan video tepuk HW. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan di rumah dan menghafalkan. Yang ini tidak perlu dikumpulkan. Jadi di hari Selasa yang dikumpulkan cuma foto saat anak-anak membantu orang tua mencuci piring. Yang ketiga di hari Rabu 14 Juli, siswa membuat poster dengan tema COVID-19. Kemudian tugasnya dikirim melalui Google Classroom. Kodenya ini nanti akan kami share masing-masing. Posternya nanti difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk teknis pembelajaran di SD Muhammadiyah Bantul Kota kali ini ada 2 macam ya Bapak Ibu. Tapi untuk yang pertama ini karena kondisi yang belum memungkinkan, maka kami masih melaksanakan pembelajaran daring murni atau online. Pembelajaran daring murni ini berupa penjelasan materi, pemberian, dan pengumpulan tugas. Nanti bisa dikomunikasikan dengan guru kelas masing-masing, bisa melalui aplikasi WA atau Zoom atau Google Classroom ataupun yang lain. WA digunakan untuk penyampaian materi, pemberian tugas, dan berkomunikasi antara guru kelas dengan wali siswa. Google Classroom digunakan untuk penyampaian materi dan pengumpulan tugas berupa file, video, gambar, atau rekaman suara. Kemudian Google Formulir ini digunakan pada saat penilaian harian yang insya Allah dilaksanakan di setiap akhir tema. Link dari Google Form ini akan dibagikan melalui WA atau Google Classroom. Kemudian teknis pembelajaran yang kedua yaitu luring atau LKP, layanan pembelajaran. Ini berupa tatap muka, namun bisa kami sampaikan saat ini. Insya Allah nanti kalau kondisi memang sudah memungkinkan, akan kita laksanakan secara bertahap. Ya, jadi tidak setiap hari masuk, mungkin 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Nanti akan kami infokan menyusul. Kemudian yang B, jadwal pembelajaran, jadwal pelajaran. Nanti guru kelas akan membagikan ke kelas masing-masing. Pada intinya untuk kelas 3A, B, C, D hampir sama ya. Jadwalnya hampir sama, yang berbeda adalah pada mapel. Nanti setiap kelas bisa jadi berbeda untuk PAI, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Inggris, dan satu lagi PJOK.
Nanti mungkin itu yang berbeda. Kalau tematiknya semua kelas insya Allah nanti sama. Untuk lebih jelasnya nanti monggo bisa dilihat setelah guru kelas membagikan pada grup masing-masing. Kemudian untuk ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Bantul Kota saat ini dilaksanakan secara online, tapi tidak semua ekstrakurikuler bisa dilaksanakan ya, hanya yang memungkinkan saja untuk dilaksanakan secara online. Untuk ekstrakurikuler wajib di kelas ini ada TPA Tilawati, Bahasa Inggris, Tapak Suci, dan Hizbul Waton. Jadwal untuk TPA nanti akan kami berikan menyusul. Bahasa Inggris setiap hari Rabu, Tapak Suci juga jadwalnya menyusul, Hizbul Waton setiap hari Jumat. Selain dari ekstrakurikuler wajib ini, ada juga ekstrakurikuler pilihan. Nanti juga kami akan share daftar dan jadwalnya. Nanti bisa anak-anak memilih, boleh mengikuti ekstrakurikuler pilihan ataupun tidak. Jadi monggo diserahkan ke masing-masing siswa. Kemudian yang keempat, penilaian. Penilaian yang akan kami ambil ini ada 5 macam, yaitu KI1 atau spiritual, ini yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua, KI2 yang berhubungan dengan sosial. KI3 yang berhubungan dengan pengetahuan. KI4 yang berhubungan dengan pengetahuan dan hafalan. Selain ini, kami juga mengambil nilai dari penilaian harian di setiap akhir tema, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, kemudian untuk target hafalan di kelas 3 semester 1 ini, untuk surat-surat pendek, surat dalam juz 30, yaitu Al-Lail, Asy-Syams, dan Al-Balad. Dan hadisnya, hadis adab membaca Al-Quran. Ini kami harapkan anak-anak bisa menghafalkan lafal dan artinya. Kemudian untuk doa, yaitu doa memakai baju, ini juga kami harapkan anak-anak bisa menghafalkan lafal dan artinya. Kemudian untuk semester 2, targetnya adalah surat Al-Quran juz 30-nya Al-Fajr, Al-Ghoshiyah, dan Al-A'la. Hadisnya hadis berkata baik atau diam. Kemudian doanya doa saat turun hujan. Nanti guru kelas akan membagikan di grup kelas masing-masing untuk teksnya, teks hadis dan doa. Kemudian yang E, KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Untuk kelas 3 ini, PAI 77, Kemuhammadiyahan 76, PPKN 76, Bahasa Indonesia 76, Matematika 75, SPDP 75, PJOK 76, Bahasa Jawa 75, dan Membatik 75. Ini adalah batasan minimum nilai yang harus diraih atau nilai yang harus dicapai oleh anak-anak. Kemudian perlu diketahui untuk syarat kenaikan kelas, siswa tidak memiliki nilai di bawah KKM muatan pelajaran lebih dari 3 muatan atau 3 mata pelajaran setelah dirata-rata antara nilai semester 1 dan 2. Jadi anak-anak kalau tidak tuntasnya 3 masih bisa naik, tapi kalau 4 tidak bisa. Jadi kami harapkan semua siswa kelas 3 nanti bisa meraih nilai yang tuntas. Kemudian yang terakhir, giat budaya. Di SD Muhammadiyah Bantul Kota, seperti yang tahun lalu sudah kita ketahui, ada giat budaya yang harus kita laksanakan. Ini kami membutuhkan kerjasama dari Bapak dan Ibu semuanya di rumah untuk selalu memotivasi anak-anak melaksanakan budaya-budaya yang kita kembangkan di Muhammadiyah Bantul Kota. Insya Allah nanti kalau sudah memungkinkan, kami akan membagikan lembar giat budaya kepada siswa. Nanti siswa mengisi dengan didampingi oleh orang tua.
Kemudian setelah mengisi nanti juga dikumpulkan dan akan kami pakai untuk penilaian KI1 dan KI2. Demikian informasi dari kami. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo bisa nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian ya Bapak Ibu semuanya pembelajaran di kelas 3. Nanti insya Allah apabila Ananda itu melebihi target, nanti bisa segera disetorkan hafalan-hafalan selanjutnya. Diharapkan nanti insya Allah kelas 5 itu sudah selesai dan kelas 6 insya Allah nanti murojaah dan ada wisuda juz 30. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk acara selanjutnya, terima kasih Bu Ranum. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, monggo apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wali murid dari Mohon maaf, mungkin yang lain bisa di mute. Monggo silakan Bapak. Mau menanyakan untuk pembagian buku dapat dilaksanakan kapan? Karena kalau pembelajarannya sudah dimulai, karena kalau tidak ada pendampingan buku. Suaranya ke mute, Bapak. Sudah? Sudah mendengar? Belum? Suara Bapaknya Arunnya kemut. Sekarang sudah on ini. Sudah. Sudah. Saya ulangi lagi ya. Mau menanyakan untuk pengambilan buku akan dilaksanakan kapan? Karena kalau pembelajaran sudah dimulai, terus terang tanpa pendampingan dari buku pelajaran mungkin agak kesulitan. Jadi cuma mau menanyakan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bu Hajar atau Bu Ranum untuk menjawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak, tadi Bapaknya Mbak Aruna. Ya. Jadi untuk pembagian buku, karena ini sekarang masih PPKM, ya, kami belum diperbolehkan untuk mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk pengambilan buku. Jadi selama pembelajaran sudah dimulai tanggal 15, nanti guru memberikan materi, tapi tidak sama dengan yang di buku. Maksudnya tidak harus menggunakan buku cetaknya. Jadi materi kami masih materi yang bebas dari buku cetak. Itu. Kalau materinya sama, intinya sama, temanya sama, tapi nanti mungkin kami memberikan dalam bentuk video atau slide yang bisa dipelajari oleh anak-anak, didampingi oleh orang tua, tanpa harus menggunakan buku terlebih dahulu. Insya Allah nanti kalau PPKM sudah selesai, baru bisa kami bagikan buku cetak tersebut. Demikian, Bapak. Oke, sampun Bapak. Oke, monggo ada yang lain, Bapak Ibu? Tidak ada. Izin Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari wali murid atas nama Akila, kelas 3C. Monggo Ibu. Cuma ingin
mengajukan permohonan aja, apa yang dipaparkan tadi mohon dikirim Ibu, karena supaya kita bisa mencermati lebih nanti. Seperti itu. Dikirim di kelas masing-masing mungkin ya Bu ya. Apa yang dipaparkan tadi dari Bu Anum ya. J. Bu. J. Nanti sami-sami Ibu. Insya Allah nanti akan kami kirimkan Ibu di WA grup masing-masing. Insya Allah kami share di Bapak Ibu. Siap. Monggo ada yang lain Bapak Ibu semuanya. Halo Bu, Assalamualaikum. Ini Bu. Sampun nggih. Halo, Assalamualaikum ada, Bu. Ada Bu. Alhamdulillah. Bu Dewi masih ada? Masih ada? Ada. Masih dari mohon maaf internetnya. Assalamualaikum. Saya Wali dari Mbak Cindra kelas 3D. Mohon izin bertanya Bu, itu untuk tugas hari Senin kan ada pakai seragam merah putih ya. Itu wajib atau tidak ya Bu? Karena jujur saja seragamnya sudah tidak muat. Oh, iya. Iya. Itu harus wajib apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya memang ketentuannya seperti itu, memakai baju seragam merah putih. Namun kalau misalnya ada kendala seperti tadi, misalnya bajunya sudah tidak muat, monggo bisa mengganti dengan seragam yang lain yang masih muat. Ada atau tidaknya seragam yang lain selain merah putih. Kalau misalnya semuanya sudah tidak muat, kalau semuanya sudah tidak muat semua, monggo pakai baju muslim bebas saja, bebas rapi, sopan, menutup aurat, mboten mawon. Terima kasih. Diusahakan kalau misalnya memang masih cukup, Bapak Ibu semuanya monggo anak-anak memakai baju seragam merah putih. Kalau misalnya tidak apa-apa Bu. Karena keadaan kok nggak apa-apa Bu. Karena keadaan. Sampun Ibu. Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Pramudita Wikandaru kelas 2B. Untuk menanyakan untuk target hafalan itu jujur saja anak saya agak kesulitan karena memang saat ini masih tilawati jilid 2. Sementara kalau harus menghafal yang surat-surat panjang itu kan tergantung dengan mastering atau yang translate-nya. Dan itu nanti kalau kekhawatiran saya nanti kalau yang menyampaikan itu tidak pas, itu malah menjadikan hafalan yang tidak benar gitu loh. Itu mohon nanti bisa karena kalau dulu di waktu di sekolah kan tiap hari bisa di mastering sama ibu guru. Kalau di rumah kan masteringnya itu tidak sebagus di sekolahan, sehingga kekhawatiran kami nanti hafalan saya itu malah menghafal panjang pendeknya tidak benar dan sebagainya. Nanti bisa diberi masukan pada kami tipsnya gimana supaya menghafal yang tidak terjerumus menghafal yang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Insya Allah nanti monggo Bu Ranu atau Bu Hajar. Dewi dulu monggo. Bapak menanggapi dari Bapaknya Mas Wika tadi. Untuk yang tahun ini target hafalannya sudah kami ubah Bapak. Kalau kita lihat tadi untuk yang kelas 3 sudah tidak terlalu panjang, insya Allah masih bisa, insya Allah anak-anak masih bisa menghafalkan. Kalau untuk mastering, insya Allah nanti kami kirimkan di grup WA masing-masing untuk acuan panjang pendeknya menghafalkan surat tersebut. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu juga untuk memperdengarkan kepada anak-anak dan mengulang-ulangnya. Sebenarnya intinya untuk menghafalkan itu kan memang harus diulang setiap hari. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyisihkan waktu setiap harinya
ya tidak harus full satu surat full, tidak, tapi mungkin per ayat ya, setiap hari dihafalkan, nanti setiap hari tambah satu ayat gitu, insya Allah bisa. Ya, untuk mastering insya Allah kami kirimkan ya Bapak ya, nanti contohnya acuannya seperti apa, panjang pendeknya. Ya, kami harapkan dan kami doakan semuanya anak-anak bisa menghafalkan, mencapai target hafalan untuk kelas 3 ini. Nyatakan Bapak? Amin. Dewi, Bu Hajar mungkin mau menambahkan? Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya untuk hafalan nanti bertahap ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari kami juga akan memberikan pedomannya. Kemudian nanti sama seperti apa yang Bu Ranum sampaikan. Jadi nanti per harinya itu anak-anak bisa menghafalkan 1 ayat atau 2 ayat saja, dan juga memang harus sering didengarkan. Mungkin bisa murotal anak-anak ya, murotal yang disukai anak-anak, misalnya murotal Muhammad Toha atau yang lainnya yang memang anak-anak suka nadanya seperti itu. Insya Allah itu akan membantu sekali Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, ada yang lain Bapak Ibu semuanya? Izin tanya Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayahanda dari Elvira 3A, Bu Ranum. Jumpa lagi, Bu. Yeah. Alhamdulillah. Iya. Dulu wali siswanya dari kakaknya Elvira. Ini Bu, ini mohon ini sekedar saran dan juga masukan juga kepada pembelajaran daring yang sebelumnya. Jadi mungkin frekuensi mungkin dari sekolah bisa memberikan dalam pembelajaran tidak hanya tugas tapi frekuensi dalam Zoom berapa kali dalam seminggu 1 atau 2 kali, dan juga kalau misalkan pemberian tugas melalui WA juga disertai panduan-panduan yang tentunya akan lebih baik jika panduan tersebut itu disampaikan dari gurunya sendiri. Jadi tidak membuka YouTube-nya orang gitu. Jadi berbeda rasanya itu kalau misalkan kita membuka dari gurunya sendiri dengan YouTube-nya orang berbeda. Yang kemarin yang kelas 2 itu ya terima kasih untuk guru-guru yang seperti yang bahasa Inggris, kemudian itu saya bagus gitu loh. Jadi beliau itu menjelaskan sendiri kayak gitu, sangat bagus untuk pembelajarannya. Jadi ada panduan dari siswa. Selain diberi tugas juga ada panduan dalam bentuk video atau setidaknya voice over lah. Misalkan menjelaskan halaman ini bagaimana cara mengerjakannya. Jadi siswa tidak hanya membaca buku, tapi juga mendengar penjelasan dari gurunya. Tidak hanya sekedar teks, tapi jadi suara atau bahkan kalau ada video akan lebih bagus juga. Seperti itu, Ibu. Itu mungkin adalah saran atau mungkin masukan mawon sehingga karena jujur ya, kalau mungkin wali murid ya tidak semuanya bisa memberikan tambahan penjelasan terhadap apa yang ada di buku. Tidak semua wali murid bisa memberikan penjelasan apabila yang diberi tugas hanya kerjakan halaman ini terus nanti dikumpulkan. Nah, itu. Saya kira ngoten nggih, Bu. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun, terima kasih sekali untuk sarannya Ayah dari Mbak Elvira. Insya Allah ya Pak, nanti pembelajaran akan kami fasilitasi dengan pemberian materi terlebih dahulu. Kemudian untuk penugasan juga insya Allah kami pandu. Jadi insya Allah tidak materi yang kami sampaikan nanti semoga bisa membantu orang tua dalam mendampingi anak-anak di rumah. Ya, insya Allah. Terima kasih sekali Pak untuk sarannya. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Sudah, Nje, Bapak Ibu semuanya? Bu, menambahkan sedikit, Bu. Oh, Nje, Ibu. Ya.
Ini Wali dari Fariniza Maulana kelas 3D. Mau usul saja, seumpama ada tugas-tugas baik lewat WA atau lewat Google Classroom, itu sebaiknya meruput nggih Bu, karena mengingat kami orang tua itu banyak, sebagian besar, beberapa ada yang bekerja, sehingga harapannya sebelum bekerja kita sudah bisa ngaruh kepada anaknya, suruh belajar atau mengerjakan yang bagian apa. Karena kalau mengirimkannya itu sesudah jam 7, biasanya kami sudah berangkat bekerja. Sehingga kita tidak bisa untuk ibaratnya komunikasi dengan anak. Ini loh tugasnya seperti ini hari ini, seperti itu. Oke, mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu masukannya. Nanti insya Allah untuk lebih lanjutnya bisa dikomunikasikan di grup kelasnya masing-masing ya Bu. Barangkali nanti ada kesepakatan-kesepakatan lain di setiap kelasnya. Begitu. Terima kasih Ibu. Bu Ranum, Bu Hajar, mau menambahkan? Sama. Iya ya Bu, ya memang kami paham sekali ya, karena Bapak Ibu semuanya jam kerjanya juga berbeda-beda, mungkin ada yang pagi sekali, ada yang siang, sore ya. Karena beraneka ragam juga profesi Bapak Ibu semuanya. Kami paham betul. Yang mudah nanti kita bisa memberikan yang terbaik. Monggo nanti formulanya bagaimana di kelas kita masing-masing. Begitu nggih Ibu. Terima kasih sekarang. Sampun Ibu Bapak? Bahkan boleh. Halo. Halo, monggo Pak. Jen. Saya monggo. Perkenalkan, saya Wali dari Sekar Ayu Larasati, Bu. Oh, monggo Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Ini kan kebetulan saya juga di AUM ya. Kebetulan saya di SMP. Pertanyaan saya begini Bu, untuk SD itu sendiri sebenarnya ada atau tidak sih untuk semacam pengurangan kayak bisa dibilang materi esensial? Soalnya kalau di SMP itu kan dari kurikulum yang ada itu kan kita diminta untuk memilih materi esensial. Materi mana yang sebenarnya itu perlu untuk diajarkan saat ini dan mana yang bisa dibilang agak dipending dulu. Nah, karena memang yang menjadi dasar kemarin kan kenapa adanya materi esensial itu supaya tidak memberatkan pertama siswa, karena memang secara kalau melihat dari tadi sudah sampaikan bahwa macam-macam profesi dari Bapak Ibu guru sekali, Bapak Ibu guru sama Bapak Ibu orang tua itu kan juga tidak bisa mendampingi secara full istilahnya. Jadi pertanyaan saya, apakah di SD itu sebenarnya ada nggak sih kaitannya dengan materi esensial itu? Jadi kalau misalkan ada, apakah sudah diterapkan atau belum? Jadi supaya tidak terlalu memberatkan siswa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo. Saya menanggapinya dari Bu Ranum atau Bu Hajar. Saya menanggapinya Bu Dewi dari ayahnya Mbak Sekar. Matur nuwun, terima kasih untuk sarannya. Insya Allah di SD Muhammadiyah Bantul Kota kami sudah melakukan pengurangan untuk materi-materi yang memang tidak diperlukan atau yang bisa dikurangi, maka sudah kami kurangi. Kami memang cuma mengambil materi-materi esensial saja. Untuk yang kelas 3 ini pun insya Allah juga begitu. Maka misalnya pada satu subtema sudah kita misalnya membahas KD 3.1, kemudian di subtema 2 terulang kembali, begitu tidak kami haruskan untuk mengejar itu lagi. Jadi sudah kami, insya Allah kami akan membagi-bagi atau memilah-milah mana yang memang penting untuk kami sampaikan dan mana yang tidak. Jadi tidak akan terlalu banyak pengulangan di setiap subtema. Kalau sudah tercapai di subtema 1, maka di subtema lainnya mungkin tidak kami ajarkan kembali. Itu. Jadi insya Allah tidak akan memberatkan untuk siswa.
dan juga orang tua di rumah. Gitu ya Bapak. Oke, satu lagi Bu, ngapunten. Kalau biasanya kan ketika offline itu kan hanya di Senin sampai Jumat nggih. Tapi untuk di Mubatas sendiri kok yang menjadi dasar bahwa ketika daring itu harus sampai Sabtu itu apa Bu? Mungkin itu soalnya di tempat kami dan beberapa sekolah yang lain itu ketika offline saja 5 hari, maka ketika daring pun tetap 5 hari, nggak ini. Makanya saya juga sempat berpikir apakah ada target kurikulum yang masih dikejar sehingga kok harus sampai hari Sabtu. Makanya tadi saya berpikir apakah materi esensialnya itu sudah diterapkan atau belum itu. Terima kasih. Kalau setahu saya begini Pak, kalau sekitar 2 tahun yang lalu memang kami hanya 5 hari kerja, 5 hari dan Sabtunya libur. Kemudian masuk ke 2 tahun ajaran ini, ya kami mungkin dari dinas sendiri juga sudah ada ketentuan seperti itu. Mungkin nanti yang lebih tahu ke masalah kesitunya kurikulumnya nggih Bapak nggih. Jadi memang harus mengadakan pembelajaran secara online ini selama 6 hari. Tapi nanti insya Allah akan saya carikan acuannya nggih Bapak nggih. Kalau misalnya jawaban saya ini masih dirasa kurang, insya Allah nanti saya carikan acuannya. Saya akan tanyakan lebih lanjut ke bagian kurikulum. Ya, nanti saya kirimkan share ke WA saja. Ya, dan saya Bu Bapak. Bu Ajar, monggo Bu Ajar. Belajar monggo. Saya halo. Yes. Halo. Iya, monggo Bu Ajar. 6 hari. Halo. Halo. Terima kasih. Memang nggih di Muhammadiyah Bantul Kota mungkin berbeda dengan sekolah yang lain. Di sekolah SD Muhammadiyah sama Pak itu 5 hari kerja. Itu pukul sampai pukul 3:15 ya. Nah, itu karena masa pandemi kita kan di hari Sabtunya. Jadi untuk kok pertanyaan hari Senin dengan Selasa, hari Senin sampai dengan Jumat, tetapi untuk di hari Sabtu tambahan dari waktu maksudnya kalau sebenarnya itu terus dikurangnya kita seperti itu mungkin jelas bagaimana dengan hari Sabtu untuk mungkin hanya itu. Halo. Sendiri. Monggo Bu Dewi atau Bu Ranum. Oh, nggih Bu Hajar. Terima kasih Bu Hajar. Nggih. Baik, sampun nggih Bapak Ibu semuanya. Nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen ditanyakan, nanti monggo bisa dilanjutkan ke grup kelas masing-masing nggih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang nambah sekali boleh Bu, mohon maaf. Oh, nggih monggo Ibu. Terima kasih terkait dengan pembelajaran tadi sekilas membaca untuk pencapaian KKM. Nah, itu yang mau saya tanyakan, apakah di masa pandemi itu KKM-nya masih, menurut saya itu lumayan cukup tinggi, J. Karena pandemi seperti ini, apakah masih bisa dikaji ulang untuk KKM pencapaian? Karena untuk anak-anak kelas 3 agak sulit mungkin kami sebagai wali murid.
Terus mungkin tambahan lagi untuk tugas-tugas yang diberikan, termasuk kemarin sebenarnya agak kewalahan di prakarya dan sebagainya, itu apakah harus semuanya dipraktekkan? Karena memang kadang terkendala, ya mungkin tidak hanya saya, cuma biasanya anak harus selalu membuat, apakah harus selalu dibuat dan harus difoto, disetorkan seperti itu. Karena mungkin kami yang terutama lebih bekerja itu kewalahan untuk kalau harus membuat ini, itu, dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin untuk tugas-tugasnya, maaf tadi sempat keluar. Saya lanjut ya, Bu. Oke, monggo Ibu. Terkait tugas-tugas yang diberikan, mungkin sudah beberapa bisa lewat WA atau mungkin ditambah interaksi guru kelasnya dengan si anak. Jadi tidak hanya misalnya kalau mungkin kalau hanya di-share tapi misalnya oleh grup kelasnya, itu soalnya sangat lebih manjur ke situ. Jadi mungkin sering disapa atau seperti apa, nanti mungkin kalau formatnya bisa dari sekolah, monggo mau Zoom atau video call misalnya dijadwalkan per anak atau per kelompok, seperti itu lebih sering, karena memang anak-anak butuh istilahnya dikaroke, karena biar mereka itu paham, oh berarti harus ada laporan ke guru dan sebagainya. Mungkin itu yang lebih ditekankan ke anak-anak. Kalau hanya biasanya lewat WhatsApp grup itu kan anak-anak enggak punya rasa untuk terus laporan atau seperti apa, seperti itu sih. Mungkin masukan aja untuk pembelajaran kedepannya supaya anak-anak juga lebih merasa diawasi oleh sekolah, biar kami yang di rumah itu lebih bisa memahamkan ke anak-anak, seperti itu sih, Bu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Barangkali Bu Ranum atau Bu Hajar mau menanggapi dulu. Sekali lanjut. Iya. Terima kasih untuk sarannya. Saya menanggapi dari yang pertama tadi tentang KKM. KKM di SD Muhammadiyah Bantul Kota sudah disepakati oleh kurikulum, seperti itu ya tadinya Bapak Ibu. Tapi nanti untuk pencapaian KKM, insya Allah guru kelas akan selalu membantu anak-anak, supaya anak-anak tidak sampai nilainya di bawah KKM. Ya, insya Allah nanti akan dibantu oleh guru kelas masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, tugas KI 4 yang ditanyakan tadi, ya, tugas yang berkaitan dengan keterampilan. Insya Allah di kelas 3 nanti kami memilih saja, jadi tidak semua tugas KI 4 itu harus kami berikan gitu, tapi kami nanti memilih saja mana yang penting untuk kita tugaskan, mana yang penting untuk kami tugaskan. Jadi tidak semua KI 4 yang ada di buku cetak nanti itu harus selalu dikerjakan, tidak. Ya, kami memilih untuk yang tidak memberatkan siswa, tidak memberatkan orang tua, dan hanya yang esensial saja. Itu untuk tugas KI 4 tadi. Kemudian untuk video call ataupun Zoom, jadwalnya dan bagaimana pelaksanaannya nanti, silakan Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan guru kelas masing-masing. Nanti mungkin bisa menyampaikan pelaksanaannya akan seperti apa di kelasnya masing-masing ya, bersama guru kelas, tergantung dengan kesepakatan kelas masing-masing. Begitu Ibu. Monggo Bu Dewi. Terima kasih Bu Ranu. Bu Hajar, monggo.
Sampun? Mungkin sedikit menambahkan Bu Ranum. Kalau dari mohon maaf untuk pengalaman yang tahun lalu itu anak-anak hasil ulangan hariannya juga alhamdulillah bagus-bagus Bu. Tidak ada yang maksudnya jarang sampaikan kalau tahun lalu seperti itu. Mudah-mudahan untuk yang tahun ini juga anak-anak seperti itu nggih, bertambah semangat dan insya Allah kami sebagai guru kelas akan membantu anak-anak untuk mencapai KKM tersebut. Insya Allah. Mohon doanya nggih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini, yang sudah memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali untuk kemajuan anak-anak kita semuanya. Dan karena ini berhubung waktunya sudah pukul 10 lebih, nggih, mohon maaf ini dengan sangat sangat terpaksa ini kami Zoom-nya kami selesaikan sampai di sini. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan di pandemi yang seperti ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk anak-anak kita semuanya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran semuanya. Sebelum kita tutup, kami minta fotonya terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu semuanya. Sebentar saja mungkin, monggo. Sekar Mbak Akila, Mbak Akila atau Mbak Akila? Ya. 1, 2, 3. Nih. Kemudian ya. Putus-putus. Bentar, putus-putus ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Dari saya pribadi sebagai host untuk membawakan acara hari ini, apabila banyak salah dan khilaf, mungkin tidak jelas atau putus-putus atau banyak sekali kendalanya, baik dalam perkataan ya maupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sehat selalu. Dari saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.